Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang baru, kemuliaan hidup Kristiani. Kemuliaan hidup Kristiani, saya pikir ini menjadi suatu pikiran serius yang perlu untuk kita gumuli, saudara. Memahami bagaimana sebetulnya orang Kristen yang hidupnya dimuliakan atau mulia itu. Karena seringkali sebetulnya dalam hidup ini kemuliaan selalu diidentikan hidup kaya, hidup sehat. Agak ironis, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu secara utuh. Bahwa orang Kristen bisa kaya, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Orang Kristen bisa sehat, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi orang Kristen mulia karena kaya, mulia karena sehat. Nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan hal itu. Tetapi kemuliaan ada pada kita adalah karena hidup dalam ketaatan dan keterikatan dengan Kristus. Entah dalam kaya atau miskin, entah dalam sehat atau sakit. Jadi itu urusan sekunder, tidak boleh dijadikan primer. Relationship-nya yang primer. Jadi dengan demikian kita sebetulnya bisa melihat terlalu banyak sekali penyelewengan-penyelewengan di dalam pemberitaan, sehingga akhirnya terjadi downgrade terhadap pemaknaan Injil itu. Terjadi penurunan, saudara. Ini akan menjadi ironi. Sekali lagi, kaya itu tidak dosa, miskin itu bukan aib. Jadi bukan itu diskusi kita. Bukan bagaimana orang Kristen yang menderita babak belur, sakit penyakit, begitu. Bukan. Tetapi juga bukan bahwa jadi orang Kristen harus jadi kaya atau jadi sehat supaya bisa memuliakan Tuhan. Waduh, gawat sekali. Kalau begitu Anda gagal memuliakan Tuhan karena orang paling kaya bukan Kristen. Anda gagal memuliakan Tuhan karena orang paling panjang umur yang telah ditemukan di Jepang ataupun yang di China bukan Kristen. Kan ironis kalau begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara itu seakan-akan tidak ada fakta yang ada di sekitar kita. Kita lupa dan gelap mata. Itu karena kemalasan kita berpikir, kurang maunya kita menggali Alkitab. Kemuliaan hidup Kristiani. Apa? Aspek yang pertama, ternyata kemuliaan bagi kita kalau kita hidup seperti Kristus Tuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6 dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa pula menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang seperti Tuhan. Nah, ini menjadi menarik, seperti Kristus Tuhan kita. Maka dikatakan ada satu tanda-tanda yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Saya suka sekali Yohanes selalu memakai kata tanda, termasuk perkawinan di Kana. Tanda yang pertama yang dilakukan Yesus adalah air jadi anggur. Tetapi orang lebih suka kata mujizat, padahal mujizat lebih sempit. Ya, tanda itu bisa menyatakan tanda kehadiran, tanda penyertaan, bentuknya bisa macam-macam. Mujizat salah satu bentuknya. Nah, jadi kalau kemudian peristiwa di Kana menjadi mujizat yang ditekankan, itu namanya mempersempit ruang pemaknaan kehadiran Kristusnya. Padahal itu tanda. Ingat tadi tanda adalah salah satunya. Apa yang kemudian dari tanda kehadiran Kristus? Penyelamatan atas sebuah pernikahan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali aspek yang bisa dipelajari di sana. Jadi jangan sempit, jangan cupet berkurung hanya kepada mujizat karena memang kita paling suka itu. Ya, itu dulu yang kita bicarakan soal Kristus Tuhan kita. Padahal dia jauh lebih besar daripada sekedar apa mujizat itu semuanya. Nah, jadi menjadi seperti Kristus yang pertama dikatakan adalah tanda, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Mentaati perintah-perintah Kristus adalah hidup memuliakan Kristus. Nah, karena itu, apakah saudara hidup memuliakan Kristus? Jangan tanya saya, tanya dirimu. Apakah kau melakukan perintah-perintahnya? Perintah-perintahnya itu dengan sederhana, dengan mudah bisa kita selusuri, bisa kita baca, bisa kita temui di dalam Alkitab. Dengan mudah kita bisa mengerti, bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu bagian yang perlu untuk kita sadari bersama, betapa sebetulnya kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang kita pertaruhkan dalam hari-hari kita. Bagaimana hidup mentaati perintah-perintah Tuhan itu. Ya. Nah, jadi
Di sini perintah-perintah tadi tidak mungkin kita pahami kalau kita nggak baca Alkitab dong, betul kan? Nah, bayangkan berapa banyak orang malas baca Alkitab atau kemudian orang-orang yang bahkan sudah berkhotbah hanya membaca bagian Alkitab tertentu saja. Dia tidak pernah mengerti Alkitab secara keseluruhan, baik PL maupun PB. Padahal kitab itu mesti dimengerti keseluruhan, barulah kitab itu diberitakan. Nah, itu bertanggung jawab. Tapi kalau ngerti sepotong, tahu sepotong, tapi sudah bicara banyak, itu kan sama saja melecehkan. Ya, artinya kalau saudara menyebut saudara adalah orang yang mengenal Tuhan, tandanya pertama, jalankan perintah-perintahnya. Balik lagi kepada praktikal yang saya bilang tadi. Bagaimana saudara bisa menjalani perintahnya kalau tidak membaca firman-Nya? Tapi herannya firman-Nya belum selesai dibaca, dipelajari, malah jangankan melakukan. Ya, belum boro-boro lagi melakukan. Sudah bicara banyak, mengajari. Padahal mestinya menjalankan perintah itu menjadi panggilan pertama dulu pada hidup tiap orang percaya. Ya, apakah Bikman Sirait itu menjalankan perintah Tuhan? Jangan bilang iya hanya karena saya berkhotbah. Ya, saya bisa saja khotbah, tapi sebetulnya khotbah itu kepentingannya untuk diri saya, hidup saya, hari-hari saya. Kan begitu toh. Satu kali ada orang bertanya bahwa saya kan bicara di televisi, bicara di radio, lalu orang pikir kita dapat uang begitu. Ya, kita tidak dapat uang, kita keluar uang. Karena kita juga harus membayar kos. Dalam sebuah penyiaran kan perlu biaya. Entah di radio, entah di televisi. Ya, kita perlu biaya untuk menyiarkan, kita perlu biaya produksi. Jadi uang keluar. Ya, orang pikir saya dapat uang, banyak dong uangnya kan gitu ya. Sesuai yang kasih tidak. Nah, karena itu, kalau saya bicara di radio atau bicara di televisi, bicara di mana-mana untuk dapat uang, ya namanya apa? Namanya saya nothing dong, toh untuk saya hidup juga kok. Ya. Sehingga kalau ada orang mendukung pelayanan PAMA, itu mendukung pelayanan biaya siarannya. Jadi bukan membiayai Bikman Siraitnya. Karena pantang bagi saya, ya, untuk dihidupi atau hidup oleh uang yayasan. Itu prinsip saya pendiri yayasannya. Mana boleh saya dapat gaji dari situ, mana boleh saya ambil bagian dari situ. Jadi kalau saya mau menjalankan perintah Tuhan, saya beritakan dia. Tapi saya tidak boleh mengambil keuntungan dari tugas yang saya emban. Jadi saya mesti punya etika. Memang Rasul dikatakan hidup dari pemberitaannya, betul. Ya, saya juga harus begitu bukan? Tetapi yang mana? Kan mesti dilihat dulu. Tidak semua gambulan begitu. Lalu kalau semua begitu, kapan saya memberitakan Injilnya? Jadi saya merasa sangat enjoy sekali ketika boleh berceramah, didengar banyak orang, tetapi tidak mendapatkan uang dari situ. Bagi saya itulah upah. Boleh memberitakan Injil tanpa upah. Puji Tuhan. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Tapi saya perlu hidup, iya, gereja menopang saya. Berapa yang dikasih gereja? Angka kecil. Orang tanya, emang cukup? Bicara cukup, apalah yang cukup dan apa yang tidak cukup dalam hidup ini kan? Itu bicara kita lagi. Ya, bahwa Tuhan memelihara kami dengan caranya yang luar biasa, ya puji Tuhan. Maka saya akan berkata pada saudara, jalankan perintahnya. Dia pasti menolongmu tanpa kau harus menipu trik kiri, trik kanan. Ya, tanpa harus menjual-jual firman, menakut-nakuti orang. Ya, kasih perpuluhan kalau enggak Tuhan marah. Hanya supaya kau yang dapat. Kan kita tidak perlu menjadi rendah seperti itu. Elegansi di dalam bersikap dan berbicara. Supaya tiap orang Kristen disadarkan akan hidup Kristiani bagaimana memuliakan Tuhan. Yaitu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jangan memutarbalikkannya, jangan menumpangi, menambah, menguranginya untuk kepentingan diri. Ya, inilah perintah Tuhan. Tuhan bilang, barang siapa yang tidak bayar mencuri uang Tuhan. Tuhannya sendiri nggak pernah terima tuh duit. Yang terima siapa ya? Bagaimana caranya dipakainya? Tuhan dimuliakan nggak ya dengan semuanya? Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan serius. Tetapi sebelum kita membedah orang lain kan lebih bagus kita bedah diri kita sendiri. Kita otokritik lah diri kita ini. Udah kayak apa kita ini? Ya, apakah kita menjalankan perintah-perintah itu? Nah, itu yang menjadi menjadi sangat-sangat perlu di dalam dia. Ya. Maka kalau kita mengatakan barang siapa berkata dikatakan oleh kitab mengenal dia tetapi tidak menjalankan perintahnya, dia pendusta, ya. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, dialah yang benar. Jadi artinya tadi penurut firman itu menjadi bagian pertama yang harus kita kerjakan. Tapi ada yang kedua. Menuruti firman Tuhan itu yang memuliakan Tuhan harus menjadi tindakan yang bisa dilihat, saudara. Tindakan yang konkret.
Ya, jadi ada perintah, tapi perintah itu harus konkret diwujudkan. Artinya begini, saudara jangan terlalu banyak basa-basi dan terlalu banyak bicara saja tentang kekristenan, tetapi saudara tidak pernah melakukan. Bayangkanlah kalau khotbah tentang kasih, mana pernah nggak ada di gereja? Ada selalu di gereja, tapi perpecahan terus juga ada. Jadi apa yang sebetulnya sedang kita bicarakan itu? Sehingga tindakan tadi, konkret tadi itu tidak muncul dari perintah yang dipahami. Jadi ada perintah dipahami, harus ada perintah yang dilaksanakan, dijalankan. Itu yang konkret tadi itu. Nah, oleh karena itulah tahu perintah Tuhan dalam pengertian pengajarannya, kita mesti belajar. Pengajaran pentingnya setengah mati. Kita mesti mengetahui. Nah, kemudian ada lagi perintah yang dilaksanakan atau diwujud nyatakan. Sehingga menjadi perintah yang tampak jelas dalam tindakan kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana dengan saudara? Kan begitu yang saya bilang tadi. Gereja tiap hari ngomong kasih, tapi perkelahian terus. Gereja tiap hari berkata kita mesti belajar, mensyukuri anugerah Tuhan, bersukacita senantiasa, belajar cukup. Tapi semua memperkaya diri. Ya, tidak memikirkan misalnya yang lain, berbagi kayak bagi yang lain. Situ udah kaya amat, kenapa nggak bagi-bagi yang lain? Supaya yang lain nggak kelewat miskin, bukan supaya kaya-kaya kita. Paling tidak nggak kelewat miskin. Ya, tetapi yang ada kita selalu memperkaya diri, bilang ini Tuhan berkati. Ya, aneh sekali kan. Jadi apa yang kita bicarakan tiap hari, itu kita langgar pula tiap hari. Dalam apa? Tindakan kita. Sehingga apa yang kita bicarakan, betul itu. Betul itu harus ada kasih, betul itu harus ada keadilan, betul itu harus bersyukur senantiasa, betul itu harus berbagi. Faktanya salah, nggak betul. Kan orang jadi confusing, bingung kan. Ya, orang Kristen ini apa ini? Ya toh? Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, tidak mudah untuk kita kemudian hidup memuliakan Tuhan. Maka itulah kita harus menjadi hidup seperti apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Dia mengerti dan dia selalu berkata, apa yang kukatakan bukan kukatakan dari diriku, tapi kehendak Bapakku. Dan apa yang kulakukan bukan untuk seleraku, tapi Bapakku mau apa. Itu di Taman Getsemani, pergumulan Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Betapa indahnya. Kalau sekarang semua orang berdoa mau kehendaknya yang jadi, diaturnya Tuhan. Tuhan begini, bawono dan seterusnya. Nggak ada lagi nada memohon. Dalam doa sekarang sudah nada ngatur semuanya. Jadi bagaimana kau bilang dalam khotbah itu takut Tuhan, atau dalam kata-katamu kita harus takut Tuhan, tapi dalam doamu nggak kelihatan rasa takutmu. Apalagi hidup sehari-hari tadi yang mau memperkaya diri sendiri, menang sendiri, dan penuh dengan pertikaian dan seterusnya, kan begitu kan? Jadi saya pikir disinilah perlunya satu kesadaran tinggi pada tiap orang Kristen, supaya hidup memuliakan Tuhan dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat. Saya pikir ini menjadi satu bagian yang penting di dalam keseharian kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Dan demikian kita bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita bisa hidup melakoni hari-hari kita dalam pergumulan-pergumulan kita. Sehingga dengan demikian kita sebetulnya bisa memperkaya diri kita, ya, dengan keimanan yang sungguh tadi, bagaimana dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan yang utuh itu. Nah, saya pikir ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang harus kita pahami, yang harus kita bedah, yang harus kita gumuli, yang harus kita jalani dalam keseharian kita. Sehingga ini menjadi sesuatu yang manis, yang indah, dan bisa menjadi wujud nyata yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Ini perlu. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian hidup kita, saudara yang kekasih, perintah Tuhan yang dipahami dan perintah Tuhan yang dilaksanakan harus terus-menerus kita jujur evaluasi dalam diri kita. Kita mulai lihat apa saja yang sudah kita kerjakan, apa yang belum. Sebaliknya, kalau ternyata terlalu banyak yang kita bicarakan kasih Tuhan, terlalu sedikit kita mengasihi sesama, ya paling tidak kita merasa malulah. Jangan terlalu banyak bicara, coba mulai kurangi dikit, tapi mulai tambah perbuatannya. Jadi seimbang antara kata-katamu dan tindakanmu. Jangan sampai tindakanmu terlalu banyak, lalu Yesus akan berkata pula lagi nanti kan, dengarkan apa katanya tapi jangan tiru kelakuannya. Dengarkan apa katanya tapi jangan ikuti langkah-langkahnya. Bagus sekali itu kalimat. Orang Kristen sekarang banyak orang Kristen pengecut, tetap ada di satu tempat yang dia sudah tahu salah, diikutinya juga. Ironis ya, padahal kita harus berani bersikap dalam hidup ini. Tetapi itulah kenyataan. Ya. Ini menjadi ujian dalam hidup orang Kristen yang selalu merasa sudah hebat tadi. Jadi perintah yang dipahami, yang kedua perintah yang dilaksanakan. Maka yang ketiga dikatakan apa? Bahwa
Kalau kamu sungguh-sungguh sudah sempurna dalam kasih Allah, ya dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Karena itu barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi memahami perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan mengukur semua perintah-perintah itu dengan kehidupan Kristus Tuhan kita. Wih, luar biasa ya. Jadi kita mesti memahami apa yang diajarkannya, melakukan apa yang dilakukannya, dan terus mengukur diri kita untuk apa yang menjadi tujuan hidup Kristus, bagaimana dia memuliakan Bapaknya. Saudara yang kekasih, kalau kita mempelajari paling tidak, misalnya Allah dulu doa Bapa kami kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Coba saudara mulai mikir sendiri ya. Di Amerika itu kan negara sangat kaya raya. Tetapi ternyata di dalam beberapa data ditemukan bahwa di Amerika tidak kurang dari 50 miliar US dollar yang terbuang dari makanan. Ceritanya apa? Tiap orang Amerika di sana kan saking sibuknya, orang kan biasa dengan fast food lah ya. Jadi makanan-makanan yang dia ada di di plastik, packaging semua, makanan-makanan packaging. Nah itu mereka simpen. Kadang-kala karena mereka makan di luar, pontang-panting, waktu tiap hari seringkali berubah, terlambat pulang, lalu makan di jalan atau seterusnya, mengakibatkan apa yang di stok tadi kemudian expire date. Nah expire date-nya kan cepat di sana. Begitu expire date apa yang dijadikan? Ya dibuang dong, dibuang. Ya, nah, biasanya kalau dibuang, nyampainya ke Indonesia, suka-suka itu sih ya. Jadi apa yang dibuang di sana karena diyakini itu berbahaya, bisa masuk di kita. Jangankan bilang makanan expired date ya, sampah saja pun bisa masuk kemari. Ya. Nah orang Amerika buang. Nah yang dibuang ini dikalkulasikan, muncul angka yang cukup fantastik, 50 miliar US dollar ya. Setara dengan devisa kita beberapa waktu yang lalu yang sekarang agak sedikit tambah kan begitu. Itu makanan yang dibuang. Padahal kalau kita bilang misalnya Amerika itu kan negara Kristen. Betul kan? Mestinya kalau saja berdoa berilah kami makanan secukupnya, lalu mereka makan cukup, lalu kemudian mereka hati-hati stokis misalnya begitu kan, lalu makanan itu tidak berlebih tapi mereka bagi, mereka distribusi, berapa juta orang di Afrika yang bisa tertolong dan tidak perlu mati kelaparan misalnya. Coba pikirkan. Karena itu Yesus mengajarkan apa yang diajarkannya menarik dan dia hidup memang seperti itu. Ya. Di zamannya Yesus waktu mati nggak meninggalkan deposito yang banyak buat Maria, nggak ada depositonya. Ya, dia juga tidak meninggalkan sertifikat tanah yang numpuk-numpuk misalnya, enggak juga. Karena Yesus pun nggak pernah naik mobil dalam ukuran kereta kuda lah kan, enggak juga. Betul-betul dia hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Dia tidak bergaya seperti ahli Taurat yang selalu necis dan berkelas pakaiannya. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu dalam keseharian, dalam penampilan apa yang dikerjakan kita belajar. Tentu saudara tidak perlu berpakaian seperti Yesus berpakaian. Ya, tampil model seperti Yesus bukan, tapi semangatnya itu loh. Ya, kalau kau orang kaya diberkati Tuhan, ya beli pakaian yang mewah silakan. Tapi jangan habis kau beli pakaian mewah lalu uangnya semua di situ, nggak kau bagikan. Itu yang repot. Ya. Tolong lebih banyak orang supaya kau rasanya enak memakai pakaian yang bagus. Tapi saya percaya lama-lama kalau makin banyak orang kau tolong, makin banyak kau berurusan dengan orang-orang yang susah. Minatmu terhadap baju mahal bagus tadi akan berubah. Lalu akan bilang terlalu mahal nih, beli yang ini, yang separuhnya buat ke sana, buat dukung orang, buat ini. Pasti saudara akan ngalami itu. Tapi biarkanlah itu jadi kedewasaan pribadi kita kan ya. Tetapi saya ingin mengatakan nikmati apa yang ada. Kita nggak perlu juga menjadi orang-orang yang ekstrim ya. Lalu kemudian kita menarik diri dari pergaulan kita mengasingkan diri atau hidup seperti kelompok SNI di waktu lampau. Ya, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau teknologi. Ya bukan juga. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang benar, hidup yang sesuai kehendak Tuhan itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan sehingga kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saya percaya kalau itu yang kita kerjakan, hidup kita itu akan menjadi sangat luar biasa. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan itulah harusnya yang kita lakoni. Itulah yang harusnya kita jalani. Sehingga dengan demikian hidup kita jadi hidup yang bernilai. Indahnya. Kan begitu saudara ya. Nah jadi di dalam pergumulan kehidupan kita, ya sebagai orang percaya, ya marilah kita jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan itu supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan Dia.
Maka saya percaya kalau itu yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu akan menjadi sangat indah sekali. Nah, jadi saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan lakoni itu supaya itu menjadi wujud nyata dalam hari-hari kita. Jadi hidup kita itu betul-betul hidup yang menyenangkan hatinya. Saya pikir itu menjadi penting, ya. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Alangkah manisnya kehidupan ini. Nah, mari kita lakukan ini tuh, mari kita jalan ini tuh. Jadi apa? Kita mengerti perintah Tuhan itu, ya, kita pahami, kita melaksanakan perintah Tuhan itu, kita wujudkan, dan kita yang ketiga memeriksa diri kita terus-menerus, di mana kita hidup harus seperti Kristus itu, ya. Tindakannya dan apa yang mendasari pada tindakan-tindakannya, sehingga kita tidak hanya ikut gayanya saja, tetapi kita harus memahami esensi di balik gaya itu, kan gitu ya. Sehingga dengan demikian hidup kita dari hari ke hari jadi hidup yang memuliakan Tuhan, kan. Entah saudara kaya atau miskin, nggak urusan itu. Entah kau sehat atau sakit, nggak ada persoalan itu, ya. Jadi janganlah merendahkan. Marilah kita muliakan Tuhan, ya. Kalau kita nggak kaya, gimana mau muliakan Tuhan? Itu kalimat kurang ajar itu, ya. Bagi saya itu kalimat yang sama sekali menghina Kristus Tuhan, ya. Karena Kristus sendiri hidup nggak kaya-kaya amat. Mana pernah dia kaya, ya. Rasul-rasul pun nggak begitu. Jadi apa kau anggap Tuhan Yesus itu ataupun Rasul itu tidak memuliakan Tuhan? Kan begitu toh. Dan itu pun jadi penghinaan kepada orang-orang yang hidupnya susah miskin tapi jujur, yang seringkali lebih terhormat dari orang kaya yang gak jujur itu, yang makan orang lain punya, ya. Banyak sekali orang tidak berkhotbah lebih terhormat hidupnya daripada para pengkhotbah yang memperkaya dirinya lewat khotbahnya. Padahal itu adalah Injil firman yang mestinya dibagikan dalam kesungguhan hati, bukan dimanipulasi untuk kepentingan diri. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang lah. Ada hak kita menerima dari pemberitaan itu, tapi ada kewajiban kita memberitakan tanpa hak itu. Ini seni. Dan dengan demikianlah hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi baik saya, saudara, kita semua, ayo kita belajar sama-sama. Ya, jadi jangan terlalu banyak bicara kalau belum banyak melakukannya. Belajarlah melakukannya supaya banyak kau bisa bicara. Ya, dan kita juga mesti berani mengkritisi kawan-kawan kita demi kebaikan bersama. Kawanku, janganlah terlalu banyak bicara kau, yang kau lakukan lain kali, nanti ribut semua lagi. Ya syukur kalau dia mau, kalau dia nggak mau ya apa boleh buat, paling tidak kita sudah sampaikan, kan begitu. Tidak perlu juga itu menjadi perkelahian, hati-hati juga ya. Oleh karena itu biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, hidup memuliakan Tuhan. Selamat memperbarui terus perspektif hidup Kristiani kita. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati kami, sertai kami, supaya di dalam hari-hari kami boleh hidup senantiasa memuliakan nama-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tolong tuntun pimpin kami dalam tiap langkah kami, supaya produktivitas hidup, moralitas kami di dalam dasar spiritualitas yang sehat dan benar sungguh-sungguh teruji oleh zaman ini. Jadikan kami anak-Mu yang memuliakan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.